Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya datangnya diri kita yang sekarang? Ini bukan cuma soal genetik ya, tapi juga soal kebiasaan kita, cara kita mikir, bahkan cara kita jatuh cinta. Nah, kali ini kita mau ngajak kamu buat ngeliat kalau untuk paham diri sendiri, kita tuh perlu ngeliat lebih jauh dari sekedar cermin. Kita perlu menyelam ke dalam jalinan cerita keluarga yang sadar nggak sadar udah ngebentuk kita. Pertanyaan ini kelihatannya simple, tapi coba deh renungin baik-baik. Kita kan hidup di zaman yang nge-hype banget soal individu self-made, yang seolah-olah bisa ngebangun takdirnya dari nol sendirian. Tapi, apa itu beneran mungkin? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya cuma penulis pendamping dalam sebuah buku cerita yang udah dimulai jauh sebelum kita lahir. Dan ini dia nih ide kuncinya. Kita itu nggak tumbuh di ruang hampa. Kita ini produk dari berbagai lapisan pengaruh. Kayak lingkaran di dalam lingkaran. Ada keluarga, tempat kita belajar pertama kali, ada masyarakat yang ngasih kita aturan main, dan ada panggung sejarah yang nentuin peran apa yang bisa kita mainkan. Oke, yuk kita bedah satu-satu, mulai dari lingkaran yang paling dekat, paling intim sama kita, keluarga. Tapi kita nggak akan ngelihat keluarga cuma sebagai sekumpulan orang ya. Anggap aja keluarga itu sebagai sebuah sistem yang hidup, yang bernafas dan terus bergerak. Yang bikin keluarga itu unik banget ya ini. Beda sama di kantor. Kamu tuh nggak bisa resign dari keluarga. Ikatannya jauh lebih dalam, lebih emosional, dan sifatnya permanen. Aturan mainnya beda total. Dan yang bikin makin kompleks, di dalam satu sistem keluarga itu seringkali ada 3 atau bahkan 4 generasi sekaligus yang saling mempengaruhi di waktu yang bersamaan. Dan ini nih, pasti dialami semua keluarga, tanpa terkecuali. Perubahan itu ibarat detak jantungnya kehidupan keluarga. Dan setiap kali perubahan itu datang, mau yang direncanain atau yang tiba-tiba, seluruh sistem pasti ngerasain guncangannya. Proses adaptasi inilah yang kadang terasa berat, tapi justru disitulah letak pertumbuhannya sesungguhnya. Gini deh, kita ambil contoh paling gampang. Lahirnya seorang anak. Ini kan perubahan yang normatif, alias wajar, dan udah diperkirakan. Tapi dampaknya luar biasa. Tiba-tiba, dari 2 orang harus jadi 3. Pola tidur, keuangan, cara ngobrol suami istri, semuanya harus dirombak total. Seluruh sistem itu bergeser, mencari cara untuk nemuin harmoni yang baru. Tapi kan, hidup nggak selalu mulus sesuai rencana ya. Ada juga stresor yang datangnya nggak diundang. Peristiwa kayak gini, yang kita sebut non-normatif, bisa ngeguncang fondasi keluarga sampai ke akar-akarnya. Sama kayak kelahiran bayi, keluarga dipaksa buat adaptasi. Tapi bedanya, ini seringkali tanpa persiapan dan dengan beban emosional yang jauh lebih berat. Oke, sekarang coba kita mundur lagi, lebih jauh lagi ke belakang. Soalnya pengaruh keluarga itu nggak berhenti sama orang-orang yang serumah sama kamu doang. Ada gema dari generasi-generasi sebelumnya yang suaranya masih kedengaran sampai sekarang. Coba deh, perhatiin banget kutipan ini, karena ini adalah kunci buat ngebuka banyak banget dinamika keluarga. Luka lama, rahasia, atau cara kakek nenek kita dulu ngadepin masalah itu nggak hilang begitu aja. Semua itu bisa meresap ke cara keluarga kita berfungsi hari ini, seringkali jadi kayak skrip tak terlihat yang kita ikutin tanpa sadar. Coba deh, renungin sebentar. Waktu kamu lagi berantem sama pasangan, pola apa sih yang biasanya muncul? Mirip nggak sama cara orang tuamu dulu nyelesain masalah? Atau nilai-nilai soal uang atau kerja keras yang kamu pegang erat, itu datang dari mana? Sering banget, jawabannya adalah warisan tak kasat mata dari generasi sebelum kita. Oke, kita udah lihat ke dalam, udah lihat ke masa lalu. Sekarang waktunya kita zoom out sejauh-jauhnya. Kita mau lihat lingkaran paling luar. Kekuatan besar dari masyarakat yang lagi ngebentuk ulang makna keluarga itu sendiri di zaman sekarang. Udah deh, lupain aja gambaran keluarga yang sering kita tonton di film jadul. Realitas hari ini jauh lebih kompleks. Kita hidup lebih lama, peran gender udah nggak kaku lagi, ukuran keluarga makin kecil, dan bentuknya makin macem-macem. Kita udah nggak hidup di dunianya kakek nenek kita. Aturan mainnya udah bener-bener berubah total. Coba lihat deh angkanya. Beda puluhan tahun ini bukan cuma statistik, ini ngubah segalanya. Artinya, ada fase hidup baru kayak pensiun panjang, atau muncul tantangan baru buat merawat orang tua yang usianya jauh lebih panjang. Peta kehidupan keluarga kita udah digambar ulang secara drastis. Dan keragaman ini bukan cuma soal usia, tapi juga bentuknya. Jadi keluarga inti yang dulu dianggap standar emas, sekarang tuh cuma salah satu dari banyak banget pilihan yang ada. Ada jutaan keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga sambung, atau pasangan yang memilih buat nggak punya anak. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya satu ukuran untuk semua. Baiklah, kita udah ngebahas 3 lingkaran pengaruh yang beda-beda. Keluarga dekat, warisan leluhur, dan arus perubahan masyarakat. Nah sekarang bagian terpentingnya. Gimana cara kita nyatuin semua ini buat ngelihat gambaran utuh tentang diri kita sendiri?
Kalau ada satu hal yang paling penting buat kamu ingat dari obrolan kita, ini dia kalimatnya. Kita itu nggak bisa dipahami cuma dari satu sisi aja. Diri kita adalah hasil dari sebuah tarian yang nggak pernah berhenti, antara siapa kita di dalam, bagaimana keluarga membentuk kita, dan di dunia seperti apa kita hidup. Semuanya berawal dari sini, dari konteks individu. Ini adalah modal awal kamu, genetik kamu, kepribadian kamu, kesehatan fisik dan mentalmu. Ini adalah pusat dari semua lingkaran, titik di mana ceritamu dimulai. Tapi, kan kita nggak lahir di ruang hampa. Kita lahir ke dalam konteks keluarga, ekosistem emosional pertama kita. Disinilah kita pertama kali belajar soal kepercayaan, cinta, konflik, dan semua gema dari generasi-generasi sebelumnya. Dan akhirnya ada lingkaran paling luar yang ngebungkus semuanya. Konteks sosial budaya. Zaman di mana kamu hidup, negara tempat kamu tinggal, kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya, semua ini adalah arus besar yang ikut nentuin kemana arah hidupmu dan keluargamu akan berlayar. Terus apa artinya semua ini buat kita? Artinya, definisi kita soal dewasa mungkin perlu diupdate. Dulu, dewasa itu sering diartikan sebagai mandiri total, bisa berdiri sendiri, lepas dari siapapun. Tapi pandangan modern justru sebaliknya. Kedewasaan sejati adalah kemampuan untuk terhubung secara sehat, punya empati, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, setelah paham semua ini, kamu bukan lagi sekedar penumpang pasif dalam cerita hidupmu. Kamu itu co-author, penulis pendamping. Kamu memang nggak bisa menghapus bab-bab yang udah ditulis sama sejarah keluarga atau kondisi masyarakat, tapi sekarang pulpennya ada di tangan kamu. Dengan kesadaran baru ini, kamu punya kekuatan buat milih bab selanjutnya mau diisi cerita seperti apa.